Jadi yang sebelumnya kita udah posting cerita tentang dialog statistik with data analyst. Nah, kalau kemarin itu aku yang jadi guest star-nya. Nah, kalau sekarang kita akan tukar. Jadi kemarin Anis yang nanya, aku yang jawab, dan sekarang aku yang akan kepoin Anis. Jadi mungkin belum pada tahu sekarang Anis itu misalnya berkecimpungnya di mana, terus statistik yang dipakainya itu apa. Jadi sekarang kita akan kepoin tentang Anis dan statistika. Oke. Halo Anis, udah ada di sini kan? Hai, udah. Halo. Oke, ya balik lagi di episode kita yang ketiga. Semoga belum bosan ya, orang-orang mau lihat kita lagi. Jadi kayak insya Allah di next episode kita udah ganti orang lah. Kalau antara kita berduanya yang ganti, ya kan? Atau ada nambah satu orang lagi. Ya, Nah, jadi mungkin cerita dulu nih, apa sih kamu sekarang itu lagi kerjanya gimana? Apa yang sedang dilakukan? Oke. Mungkin kalau teman-teman yang kenal aku ya, mungkin kelihatannya tuh kalau di media sosial kan cukup aktif ya, Nak ya. Kelihatannya tuh kalau jalan-jalan terus gitu. Gak pernah ada apa gitu. Karena emang udah kurang lebih tahun ini aku solo alias freelance alias jadi wira swasta. Jadi emang cari kerjaan sendiri. Kalau dulu memang kan jadi setelah lulus aku setahun sempat kerja jadi karyawan ya di reporting analyst, terus kemudian aku resign dan jadi solo karir gitu, jadi wira swasta besar. Dan makanya jadi aktif di data konsultan juga, karena kan jalan ya, data konsultan kan penyedia jasa untuk konsultasi statistik gitu. Dan karena aku udah lumayan lama di wira swasta, jadinya kalian aja lah, jadi sama-sama gitu. Iya, jadi jalan ya, yang ini bisa, yang lain juga bisa dikerjain gitu. Nah, Iya, kalau berarti kan sempat kan kerja dulu setahun. Apa sih yang dirasain perbedaannya ngerjain statistika dulu di perusahaan yang sifatnya kan ada reporting ya, berarti kan ada reportnya dari statistik sama yang sekarang. Dulu aku kerjanya sempat di perusahaan swasta ya, di bagian reporting analyst ya. Dan itu memang statistik banget sih, dalam arti pegang report yang setiap minggu kita harus reporting. Jadi kebetulan itu kan perusahaan multinasional, jadi reportnya itu per daerah kita yang compile, kita yang gabungin gitu, kita yang presenting datanya. Cuma kalau di tempat aku dulu masih simple, jadi cuma Excel. Reportnya based on Excel, pengolahannya based on Excel, meskipun Excelnya udah tingkat beda sih, memang tingkatnya ada inilah ya, ada expert sedikit. Itu aja sih kalau waktu di kantor kita dapat data, terus analisis, kasih report, kasih hasil, dan kebanyakan nggak terlalu banyak mikir karena banyaknya kita cuma jadi eksekutor untuk salah datanya aja waktu dulu. Jadi misalnya manajer butuh data apa atau direktur butuh data apa, kita yang cari, kita yang olah, kita tampilin juga untuk pengambilan. Jadi kayak support datanya gitu ya. Kita nggak mikir, dalam arti kalau sekarang kan banyak ya data scientist yang dia memilih mau ngerjain apa ataupun insight-nya digali sendiri, tapi kalau reporting analis nggak kayak gitu. Berarti kayak sifatnya supporting gitu ya. Ini datanya butuh apa ya kita sediain, terus kasihlah ada kayak storytellingnya dikit, tulis di report. Nah kalau sekarang gimana tuh semenjak resign terus kan di wira swasta, ada nggak sih yang kepake gitu ilmu perstatistikaan ini? Sebenarnya awal-awal juga terasanya enggak ya, karena apalagi kalau yang sesimpel misalnya jualan online itu kan dari rumah banget tuh, kayaknya apa sih hubungannya gitu kan, kayaknya nggak ada. Tapi sekian lama justru statistikanya itu kerasanya di bagian manajemennya sih, jadi administrasi yang manajemennya. Apalagi kalau misalnya kita wira swasta dagang ya, perdagangan apapun kan pasti ada datanya ya. Kita beli barang atau modalnya berapa, terus dijual lagi, dijualnya berapa, ada segala macam kewajibannya berapa, keuntungannya berapa. Itu yang di situ yang paling terasa.
katanya sih kalau udah besar kan mungkin jadi lebih banyak ya, jadi transfernya dipakainya di situ. Jadi lebih ke kayak manajemennya gitu ya, perhitungan, bikin summary-nya. Nah, mungkin kalau ini kali ya, apa sih kayak promosi apa sekalian tuh kan disuruh pe. Iya, jadi kalau misalnya kan aku udah lama ya sekali nyobain macam-macam, maksudnya banyak sisi wira swasta yang aku pengen coba dan aku pengen cari tahu juga sebenarnya. Jadi masih dari nol, jadi kayak simple jualan online dari rumah, bikin kerajinan apa gitu dan sebagainya. Kan ininya Excel doang ya, tapi kita nggak ada karyawan, nggak ada admin segala macam, kita cuma sendiri. Itu yang pakai statistikanya dibagian inputting datanya sama kalkulasi, jadi keuntungannya berapa gitu. Tapi kalau makin kesini kan makin membuka ya. Oh, kalau bisnis itu misalnya taruhlah dari perusahaan itu kan juga secara statistik juga, kita ngomongnya aja sih, maksudnya kita ini anak-anak statistik, tapi kalau misalnya kita bukan statistik buka bisnis tertentu kan pasti butuh juga analisanya juga kan, terutama misalnya kalau mau buka bisnis marketing riset mau buka bisnis apa itu nyambung banget sih sebenarnya, makanya aku masih agak sedikit agak nyambung gitu loh, karena memang banyak misalnya marketing riset, terus digital marketing, itu tuh masih nyambung banget sih menurut sama statistik. Jadi masih kalau misalnya freelance ataupun swasta tuh, kalau misalnya anak statistik harusnya masih masuk kemana sih? Bisa kemana aja ya, kayak semua pintu terbuka, tinggal pilih nih mau nekunin yang mana gitu kan. Selama ini tuh aku lihat kan mungkin banyak anak statistik yang jadi data analis, di data scientist, terus di reporting analis di kantor gitu ya. Padahal sebenarnya kalau berani bikin sendiri pun sebenarnya malah disuruh di powerful, karena kan dia tahu data ya, dia pegang sendiri datanya gitu, jadi dia bisa ngolah sendiri gitu, tahu sendiri, jadi kayak harusnya lebih enak sih kalau sama anak statistik yang bisa bisnis. Iya. Jadi intinya adalah statistik itu bisa kemana aja guys. Bisa. Nah, kalau misalnya pasti pernah nggak sih ada yang nanya gitu kayak, terus udah kuliah statistik ternyata kerjanya kan cuman kayak gini doang gitu. Terus akhirnya orang jadinya kayak, kalau aku ambil statistik gimana ya, masih ngerekomendasiin nggak sih atau gimana gitu. Kalau ada orang nanya tentang perkuliahan statistik ke kamu, what will you say? Mungkin sama kayak kamu ya, di apa namanya, berorientasi di informasi aku juga terserah dia lah, dia yang tahu dia senangnya apa. Cuma memang kalau dilihat lagi, kalau orang yang gampang bosan kayak aku gampang bosan, terus cenderung cenderungnya tuh nggak bisa yang kayak detail banget, dalam arti harus kan lebih cocok tuh sebenarnya, tapi cocok banget karena statistik belajarnya alatnya, jadi alatnya mau dipakai di mana aja bisa gitu. Kalau ditanya sih sama aku nggak rekomendasi sih, cuma kalau misalnya dia nanya gimana sih statistik, pasti aku akan kasih tahu sih, kasih gambaran aja. Tapi kalau ditanya ada yang pernah komen nggak, jadi kuliah di statistik sekarang kok freelance dan berapa gitu, kayaknya aku nggak pernah dengerin sih. Nah, mungkin ada yang bertanya kayak gitu, cuman aku selama ini nggak pernah nanggepin sih, kayak gitu kan. Ketau juga aku merasanya dipakai juga ilmunya. Ya sih, karena berasa ilmunya masih kepake, dan mungkin orang-orang tidak bertanya karena mereka berpikir ya yang dilakukan sekarang itu juga part of statistik juga, mungkin emang kayak ada ininya juga malah pakai gitu. Iya. Gitu. Aku pribadi masih ngerasa kepake, jadinya kalau ada yang komentar kayak gitu, aku kayak bingung. Aku yang ngerasain aja masih ngerasa itu berguna gitu. It's powerful and useful gitu. In every way kan. Apalagi kan sekarang tuh ya, kalau misalnya dilihat-lihat, karena aku juga berkecimpungnya di dunia pendidikan gitu ya. Sekarang emang
pertumbuhan mahasiswa pertumbuhan perguruan tinggi yang mau punya jurusan statistika itu juga kayak lumayan bertambah. Kayak dulu misalnya masih kita tuh kayak terpusatnya di Jawa gitu kan ya. Kalau sekarang kayak di daerah-daerah itu udah makin banyak yang buka perguruan tinggi statistik. Berarti gitu itu menunjukkan bahwa emang itu dibutuhkan gitu kan. Kalau misalnya nggak dicari ngapain mereka buka gitu. Iya, benar. Selama ini juga kayaknya orang-orang mikirnya statistik terus kebanyakan kan memang kakak kita ini ya jadi dosen atau jadi PNS atau di perusahaan karena benar-benar welcome banget kan di semua lini itu. Tapi sebenarnya enggak sih kalau misalnya berani buka bisnis. Kalau bagi aku sih itu recommended banget sih kalau emang basicnya anak kuliah kita statistik. Nggak mesti ekonomi, karena anak ekonomi itu maksudnya anak statistik sih kalau belajar ekonomi justru 2 kali double powerful daripada anak ekonomi yang mau belajar statistik. Apa namanya memnya kayak gitu. Aku pernah alih juga kayak gitu karena kita udah belajar alatnya duluan, mau dipakai dimanapun bisa. Jadi kalau kita kelas ekonomi akan lebih cepat lagi majunya karena kan ekonomi lebih gampang gini kan, karena hitungannya kita udah lebih tahu dulu gitu, jadi nggak pusing. Biasanya kan anak ekonomi jadi hitungannya kan ya lagi. Bener banget. Jadi kayak bisa akselerasi lah, bisa saingan. Even bahkan banyak juga kan kalau sekarang itu kalau misalnya teman-teman semua tahu gitu yang lihat video ini. Jadi kadang tuh kayak karena memang statistik dibutuhin di banyak tempat, jadi kayak dia S1-nya apa, terus maksudnya S1-nya statistik, kemudian S2-nya itu mereka ambil bisnis ya, misalnya jurusan lain yang emang mendukung di bidang pekerjaannya gitu kan. Jadi misalnya kayak kalau Ani sekarang kayak geraknya wira swasta, jadi mungkin kalau untuk S2 gitu kan kalau harus studi lanjut ambilnya mungkin kayak bukan statistik lagi karena kebutuhannya adalah misalnya lebih ke kayak manajemennya atau economicsnya gitu nggak sih? Iya benar-benar. Basicnya juga udah oke dulu sih kalau menurut aku berganti. Kan sebenarnya kalau ngomongin S2 ya sekolah lanjut, aku nggak terlalu prefer karena sekarang banyak sekolah online ya. Karena aku bukan tadi ya, karena swasta kan nggak terlalu butuh itu kan ya jelas. Jadi lebih banyak ikut yang kayak course-course itu sekarang kan banyak. Bener banget ya, kayak belajar statistik juga sekarang banyak banget course-nya. Iya benar, termasuk kita juga bikin. Makanya kita juga bikin. Ya karena banyak yang mencari dan banyak yang butuh ya kan. So pastinya kalau misalnya ditanya balik lagi ke zaman tahun berapa sih masuk kuliahnya ya, 2012, 8 tahun yang lalu, pastinya bakal masih memilih statistik dong sebagai jalan hidup. Iya kalau enggak aku ketemu teman-temanku iya milih atau mungkin kayak bersyukur aku sudah mengenal statistik sejak dulu dibanding orang yang baru sadar sekarang. It's bagus banget gitu kan. Sepakat banget. Jadi kayaknya ngobrol kita hari ini ya tentang kayak gitu. Jadi intinya adalah statistik itu bisa dipakai di mana aja. Tadi kalau kemarin kan bisa lihat dari sisi aku yang emang di dunia pendidikan tuh pasti ya iyalah dipakai dibuat skripsi buat apa. Tapi ternyata di swasta pun even kayak kita jadi entrepreneur ada banyak sekali ilmu-ilmu statistik yang bisa kita terapkan gitu, ilmu statistika, analisis statistika yang bisa menunjang bisnisnya kita. Malah jadi kayak kita tahu kayak market research-nya bisa ngerjain sendiri gitu kan. Analisisnya juga tahu, even bahkan nanti kalau udah punya karyawan pun bisa kayak menilai sendiri kan, kayak mau ngecek indeks apa sih bahasanya kok jadi indeks ya, maksudnya kepuasan karyawannya, performance-nya gimana ya kan. Benar, ada closing statement nih? Kayaknya apa namanya banyak yang mikir mungkin ya tadi statistik dengan terkesan penelitian terus ilmu-ilmu yang kaitannya sama pendidikan sama di kantor gitu ya, padahal sebenarnya bisa kita aplikasiin bener-bener untuk jadi atau pemberani. Aku juga bukannya yang
expert banget sih, cuman aku merasa ada nih peluang. Dan untuk teman-teman yang mungkin nggak berkesempatan untuk atau nggak mau ya, kan ada mungkin yang nggak mau ngantor ataupun nggak mau kerja gitu, bisa dari rumah apa namanya wira swasta gitu, freelance aja sekarang udah banyak banget sih, jadi kayaknya nggak perlu khawatir kalau menurut aku gitu. Yes, bener banget. Oke, terima kasih Anis atas obrolannya hari ini. Ya kan, kita udah ini episode ketiga. Semoga nanti next episode-nya bisa segera launching. Kita lagi cari narasumber kece yang bisa daripada kita. Yang kalau kemarin ya dari kita habis ini bisa lihat kayak apa namanya yang dikerjain di perusahaan mungkin, atau dari sisi yang PNS mereka pakai apa sih sebenarnya di statistika gitu, kayak dari sekian banyak yang di ini. Jadi mungkin bisa jadi rekomendasi juga bagi statistika atau apa, atau kalau ada yang kayak anak SMA yang lagi nonton lagi cari jurusan mungkin jadi tercerahkan ya. Baiklah, terima kasih semuanya. Benar, terima kasih semuanya atas waktunya hari ini. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Bye.